Sebenarnya kalau lu pengen nyari momen ginian di anime hentai yang genrenya netorare pasti banyak banget. Selain bikin hati perih, titit lu juga bisa nyut-nyutan. Nah, jangan lupa juga cek merchandise distrik anime di Tokped. Kalau seandainya lu minat, silahkan langsung bungkus aja merchandise-nya. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1, manipulasi seorang cewek dari cerita Tower of God. Jadi kan ada cowok naif namanya Bam. Doi ini bertekad ke puncak menara yang ngurung dirinya. Karena katanya siapapun yang sampai di sana, apapun keinginan orang tersebut bakal dikabulin. Diajaklah seorang cewek bernama Rahel yang jadi teman satu-satunya si Bam. Pas udah capek-capek ngelindungin si Rahel dari berbagai monster, pas dikit lagi mau sampai, si Rahel lonte malah ngedorong si Bam sampai bikin si Bam jatuh jauh banget. Nomor 2, pengkhianatan seorang malaikat dari cerita Devilman Crybaby. Akira Fudo, seorang manusia yang suatu saat malah berubah jadi iblis bernama Amon. Untung doi ini jadi iblis baik yang ngebasmi iblis jahat yang hilang kendali makanin manusia. Nah, si Akira ini punya seorang sahabat bernama Ryo yang dari awal ngedukung dan ngasih berbagai rencana yang tersusun rapi buat dijalanin si Akira demi ngebasmi para iblis itu. Ternyata pada suatu saat si Ryo malah ngungkap identitas iblis si Akira secara publik dan bilang kalau semua iblis termasuk sahabatnya itu harus dibasmi. Dan perlu lu tahu, si Ryo ini ternyata malaikat jatuh yang nyamar jadi manusia. Allow me to present the evidence. I'll show you the moment my good friend Akira Fudo transforms into a demon. Nomor 3, keretakan hubungan 3 sahabat dari cerita Attack on Titan. Dari awal si Eren mah udah ngajak ke si Mikasa sama si Armin juga. Gimana nih, mau join rencana gua apa kagak? Tapi ya gara-gara rasa keadilan si Armin tinggi banget, jadinya kagak mau ikutan ngeratain umat manusia. Sedangkan si Mikasa malah shock kagak bisa ngomong apa-apa gara-gara di roasting kenceng banget sama si Eren. Sampai akhirnya si Armin juga ngebogem si Eren. Dan udah jelas kemampuan bertarung si Eren ada jauh di atas si Armin yang lembek banget. Terus malah balik dipukulin si Arminnya. Udah gitu mah si Eren langsung cabut ngelanjut rencana pembebasannya. Nomor 4, tanggung jawab seorang pemimpin mafia dari cerita Durarara. Kasusnya hampir sama kayak sebelumnya. Hal ini juga nimpa 3 sahabat yang padahal udah kenal lama. Ada si Masaomi, Ryugamine, sama satu cewek bernama Anri. Si Masaomi itu pemimpin geng bernama Bandana Kuning. Kalau si Anri seorang serigala penyendiri yang sering ngebasmi berbagai korban dari pedang terkutuknya. Dan terakhir ada si Ryugamine, pemimpin dari geng terbesar di Ikebukuro bernama Dollars. Nah, gara-gara dimanfaatin orang jahat, si Mikado jadi gila-gilaan ngendaliin gengnya tersebut buat bikin rusuh seluruh daerah Ikebukuro. Sampai akhirnya pecah perang antar geng. Sampai akhirnya si Masaomi sama Ryugamine bertarung 1 lawan 1. Sampai salah satu di antara mereka sekarat. Masaomi, gomen. Dakara itta daro. Konnanu wa gomen da. Nomor 5, peternakan daging berkualitas dari cerita Promise Neverland.
Jadi kan ada sebuah panti asuhan bernama Gracefield yang dikelola sama seorang MILF bernama Isabella. Doi ini dicintain banget sama para anak di situ. Siapa sangka ternyata ada rahasia gila di balik pengelolaan panti asuhan tersebut. Di mana anak-anak yang digedein di situ tuh nantinya bakal jadi makanan yang berkualitas tinggi buat para monster. Tiap kali ada anak yang seakan pergi mau diadopsi, ternyata anak tersebut malah jadi daging mentah buat dimasak. Nomor 6, godaan seorang Sarvan dari cerita Fate Zero. Jadi, ada salah satu partisipan perang Holy Grail namanya Kenneth. Nih cowok punya tunangan. Pas si Kenneth manggil Sarvannya, tunangannya itu malah kegoda sama tampang roh pahlawan panggilan tersebut. Alhasil setelah si Kenneth gagal ngelakuin rencananya, bukannya ngedukung, tunangannya tersebut malah nyiksa si Kenneth supaya nyerahin kontrak Sarvannya. Setelah Tulonte dapat kontraknya, selang beberapa waktu, tangan doi malah dibuntungin lawannya. Nomor 7, takdir seorang pelayan dari cerita Rizero Karahajimeru Isekai Sekatsu. 約束は違えない。私は君にこの魂を捧ごう。 Di salah satu timeline yang si Subaru jelajahin sebelum nge-restart hidupnya lagi, ada satu momen di mana si Ram dibunuh sama si Roswell. Cuma gara-gara mulut si Ramnya kagak mau berhenti ngebacot. Akhirnya si Ram sama si Garfield ditusuk bareng-bareng. てめえに爪は向けたくねえ。ラム、君は本当によくできた従者だよ。 Padahal sepanjang hidupnya, si Ram setia banget ke si Roswell dan ngelayanin tuh cowok sepenuh hatinya. Emang dasar dari awal, si Roswell kagak naruh perasaan apa-apa buat si Ram. Jadi ya nganggepnya juga cuma jadi barang semata. Nomor 8, dedikasi seorang kakak dari cerita Naruto. Hamba rasanya anjir kalau kisah si Lord Itachi kagak gue masukin. Sebenarnya yang posisinya dihianatin tuh si Sasuke. Karena kakak yang selama ini doi respect sama sayang, ternyata jadi pembantai seluruh klan Uchiha, termasuk ngebantai emak sama babehnya sendiri. Padahal si Itachi ngelakuin hal tersebut tuh demi ngelindungin desanya. Ironis, setelah ngelakuin hal tersebut, si Itachi malah dicap sebagai shinobi buangan sama isi desa Konoha. Terus dibenci sama adenya juga. Nomor 9, perubahan sifat dari cerita Gintama. Sebagai seorang guru, cowok bernama Utsuro dicintain banget sama 3 muridnya yang sekarang jadi samurai yang punya pengaruh gede di dunia Gintama. Si Utsuro awalnya baik banget dan ngejunjung tinggi perdamaian buat seluruh dunia. Tapi kemudian ada momen di mana para muridnya itu dipaksa buat ngebunuh si Utsuro. Tapi untung si Utsuro tuh makhluk abadi. Hanya ya sayangnya pas balik lagi hidup, doi malah berubah jadi makhluk berdarah dingin yang punya tujuan ngehancurin bumi. Otomatis lah pas ketemu lagi, para muridnya itu ngerasa dihianatin.
Oke, segitu aja buat hari ini. Makasih banget buat Rifat Satria sama Ismet Hakim yang udah join membership Distrik Anime. Nah, buat lo yang belum, silakan langsung gabung aja jadi bagian keluarga DA dan nikmatin berbagai keuntungannya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gua, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!